Hai semuanya, hari ini aku mau bahas tentang Scum's Wish, also known as Kuzuno Honkai, sebuah anime romance. Personally, aku suka Kuzuno Honkai. Dan ketika aku nonton anime ini pertama kali, sebagai seorang remaja ababil pada masa itu, Kuzuno Honkai membuatku sangat filosofis dan bertanya-tanya akan situasi diriku sendiri. Temanya sebenarnya simple. Dua karakter utama kita, Hanabi dan Mugi, sepakat untuk menjalankan sebuah hubungan khusus yang namanya terdiri dari 3 kata yang berawalan dengan huruf F dan berakhiran dengan huruf T, karena perasaan mereka terhadap orang yang mereka suka nggak kesampaian. Ya romance sih, cuman agak berbeda approach-nya dari anime romance yang pada umumnya. Biasanya kan kita melihat anime romance itu tentang hubungan orang-orang yang sukses, kayak 2 orang terus jadian gitu ya. Tapi sebaliknya di anime ini kita fokus ke 2 orang yang kurang beruntung. However, Kuzuno Honkai di Indonesia menjadi sebuah anime yang sangat disalah kaprahkan oleh masyarakat Indonesia. Ada yang bilang anime ini parah, ada yang bilang anime ini bukan anime, melainkan sebuah genre animasi yang berawalan dengan huruf H dan berakhiran dengan huruf I. Simply karena anime ini eksplisit. Dan untuk kalian semua yang berpikir demikian, I dare to say you wrong. Penonton anime romance biasanya dimanjakan dengan plot romance yang seperti berikut. Sepasang cewek-cowok bertemu, berinteraksi, dan akhirnya di ujung atau di pertengahan anime mereka jadian. Atau plot-plot yang mirip begitulah. Hanabi dan Mugi want to be together with someone else. Tapi karena perasaan mereka itu gak kesampean, jadinya mereka melampiaskan rasa haus mereka itu ke satu sama lain. Hanabi ke Mugi dan Mugi ke Hanabi. Sudah pasti ini adalah sebuah approach yang lebih dewasa ke romance anime, but somehow more realistic. Like, ayolah, di dunia nyata ini nggak semua orang bisa mendapatkan orang yang benar-benar mereka suka atau mereka sayangi, entah apa halangannya. And bagaimana cara orang-orang tersebut overcome rasa sakit yang mereka rasakan itu? Ya, salah satu caranya, benar atau salahnya cara ini patut dipertanyakan, digambarkan dalam anime Kuzuno Honkai ini. Sakit sebenarnya kalau misalkan kalian benar-benar ngerti apa yang dirasain karakter utama kita, si Hanabi, dalam serial ini. As painful as it is, di akhir series Kuzuno Honkai, Hanabi dan Mugi akhirnya berpisah. Perpisahan ini menurutku menggambarkan bahwa 2 karakter kita ini berhasil move on, istilahnya, dari orang yang mereka sukai. Mereka udah move on, atau ya mungkin mencoba untuk move on, jadi mereka nggak butuh lagi satu sama lain untuk mengisi kekosongan atau mengobati rasa sakit yang mereka rasakan sebelumnya. Tapi mungkin ada orang yang menganggap endingnya itu super sedih. Karena kalau dilihat dari sisi orang luar, Hanabi dan Mugi itu kayak super sweet. Hubungan mereka kayak super akrab dan harusnya mereka tuh kayak jadian gitu ya. Ya jujur aja aku dulu juga berpikir begini. Cuman ya kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya hubungan Hanabi dan Mugi itu benar-benar merepresentasikan hubungan yang muncul karena lust, bukan karena love. Perlu diingat, Hanabi dan Mugi sejak awal nggak ada perasaan untuk satu sama lain. Mereka bahkan selama bersama menganggap yang lain itu orang yang mereka sukai, bukan orang itu sendiri gitu loh. Ya walaupun di tengah-tengah series ada titik di mana mereka ngaku kalau mereka tuh mulai merasa suka terhadap satu sama lain, which is like completely normal and often happen di situasi seperti itu. Anyway, kalaupun Mugi dan Hanabi jadian, hubungan mereka itu muncul bukan karena mereka emang saling suka dari awal, karena mereka simply jadi suka setelah melakukan beberapa hal bersama gitu ya. So menurutku sebenarnya dengan membuat ending di mana akhirnya mereka berpisah, sebenarnya ending yang tepat sih. It's a happy ending. Perkembangan mereka yang tadinya mereka adalah 2 makhluk kesepian yang mencoba mengisi rasa kosong menjadi seseorang yang akhirnya berani untuk overcome perasaan mereka is a beautiful development yang dikandung dalam cerita ini sih. Seperti yang sudah kuuraikan tadi, mungkin jadi jelas ya kalau Kuzuno Honkai itu sebenarnya mengandung sebuah topik atau tema yang berat. And this is why I think Kuzuno Honkai itu disalah kaprahkan. Di Indonesia, topik seperti ini masih dianggap terlarang atau tabu atau bahkan memalukan untuk dibahas. Anime Kuzuno Honkai ini sebenarnya ditargetkan untuk seinen atau dalam bahasa Jepang berarti orang dewasa. And kalian tebak, di Indonesia mayoritas wibu itu kan anak umur berapa? Dan banyak yang mengira simply karena sebuah film itu dianimasikan atau kartun gitu ya, itu otomatis jadi film anak-anak. Padahal di Jepang sendiri, anime atau animasi itu bukan berarti film anak-anak. Animasi sendiri itu sebenarnya adalah sebuah medium, sebuah sarana untuk menceritakan sesuatu, kayak film sendiri itu loh. Kan ada film yang buat anak-anak, ada film yang buat remaja, ada film yang buat dewasa. Animasi itu sebenarnya juga kayak gitu. Buktinya banyak kan kayak genre yang sebenarnya ditujukan untuk orang dewasa umur 18 tahun ke atas yang akhirnya dianimasikan. Apakah itu buat anak-anak? Enggak juga kan?
Cultural background di Indonesia dan target audiens yang melenceng mainly menjadi alasan kenapa anime ini menjadi big fail di Indonesia sih, which is super disayangkan kalau aku boleh jujur. But Kuzuno Honkai is still a sad and a beautiful anime. Aku kasih anime ini 8 dari 10 gandum. Karena Mugi itu bahasa Jepangnya gandum. Oke, gak lucu, aku tahu. By the way, kayaknya gak mungkin kalau aku mengakhiri video ini tanpa bahas lagu endingnya Kuzuno Honkai, Heikosen, alias Parallel Line, yang nyanyi namanya Sayuri. That song is lit, man. Aku selalu nyanyi lagu itu di karaoke walaupun aku gak bisa nyanyi. Dan lagunya itu nadanya tinggi banget ya. Anyway, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah nonton Kuzuno Honkai atau tidak? Bagaimana pendapat kalian soal anime ini? Jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!